Baiklah, selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 5, mata pelajaran manajemen operasional, materi strategi lokasi, akan menjelaskannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bertrand Aldo dan rekan saya Bu Nanda. Baiklah, langsung masuk ke materinya. Yang pertama, pentingnya strategi terhadap lokasi. Ya, dalam hal ini ada 3 poin penting. Yang pertama, memperluas tempat fasilitas yang sudah ada, mempertahankan lokasi yang ada, dan menutup tempat fasilitas yang ada. Lalu pada hal ini keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi biasa adalah meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan kreativitas juga sangat penting. Bagi organisasi retail dan jasa profesional, strategi dipusatkan dalam memaksimalkan pendapatan. Strategi lokasi gudang bahkan didorong oleh kombinasi dari biaya dan kecepatan pengiriman. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan dari lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya, karena lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat atau mematahkan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit dengan adanya globalisasi. Globalisasi telah ikut ambil bagian karena perkembangan dari ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dapat diandalkan, kemudahan aliran modal antara negara-negara, dan perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Banyak perusahaan sekarang yang mempertimbangkan membuka kantor, pabrik, gerai retail, atau bank yang baru di luar negara mereka. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi ialah produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, perubahan perilaku menuju industri, dan kedekatan pada pangsa pasar, para pemasok, dan para pesaing. Masuk pertama, produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Nah, dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Seperti yang dibahas sebelumnya, produktivitas ini akan berbeda apabila manajemen benar-benar tertarik dalam kombinasi produk yang ada. Pekerjaan dengan pelatihan yang buruk, edukasi yang buruk, atau perilaku yang kerja yang buruk tidak menjadi pembeli yang baik bahkan pada upah yang rendah. Dengan hal yang sama, para pekerja yang tidak dapat atau tidak akan selalu mencapai tempat kerja mereka tidak baik bagi organisasi bahkan dengan upah yang rendah. Kedua adalah nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Kadangkala perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang, khususnya dengan merelokasi dan mengekspor ke negara lain. Namun nilai mata uang asing terus-menerus meningkat dan menurun dalam sebagian besar negara. Perubahan seperti ini dapat membuat apa yang menjadi lokasi yang bagus pada 2013 menjadi salah satu sumber bencana pada 2017. Biaya. Kita dapat membagi biaya dalam dua kategori. Yang biaya berwujud tangible cost adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis. Mereka meliputi utilitas, tenaga kerja, bahan, material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan Manajemen. Biaya tak berwujud intangible cost kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah. Mereka meliputi mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan, dan kualitas serta perilaku karyawan yang prospektif. Risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional negara bagian, pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan akan fluktuasi. Nilai dari para pekerja juga berbeda dari suatu negara ke negara lain, kawasan ke kawasan, dari kota kecil ke kota. Para pekerja memandang mengenai tingkat perputaran serikat dan ketidakhadiran semuanya merupakan faktor yang relevan. Salah satu tantangan terbesar dalam keputusan operasional global adalah urusan dengan budaya dari negara lain. Variasi budaya dan ketepatan waktu oleh para pekerja dan pemasok membuat perbedaan dalam produksi dan jadwal pengiriman. Sebagai hasilnya,
operasional menghadapi tantangan yang signifikan ketika membangun rantai pasokan yang efektif lintas budaya. Kedekatan dengan pangsa pasar bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dengan konsumennya sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotek, restoran, kantor pos, atau tukang potong rambut. Bahwa kedekatan dengan pangsa pasar merupakan faktor penentu lokasi yang sangat penting. Perusahaan manufaktur menemukan hal ini bermanfaat untuk dekat dengan konsumen ketika transportasi produk yang sangat mahal atau sulit. Baiklah, selanjutnya kita masuk kedekatan dengan para pemasok. Ada 3 hal yang dapat menjadi kunci utamanya, yaitu cepat rusaknya bahan, biaya transportasi, dan dalam ukuran besar. Seperti toko roti, pabrik susu, dan prosesor makanan laut beku lainnya, ini akan cepat rusak sehingga mereka seringkali dekat dengan para pemasok. Perusahaan bergantung pada input bahan mentah yang besar atau besar. Misalnya prosedur baja menggunakan batu bara dan biji besi. Menghadapi biaya transportasi dalam negeri yang mahal sehingga biaya transportasi menjadi faktor yang utama. Selanjutnya, kedekatan dengan para pesaing atau kelompok. Baik perusahaan manufaktur dan jasa kedua-duanya juga ingin lokasi kadang-kala mengejutkan dengan dekat dengan para pesaing. Kecenderungan ini dinamakan dengan pengelompokan atau clustering. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, sumber daya informasi, sumber daya ventura modal, dan sumber daya keterampilan. Ini adalah tabel-tabel yang menjelaskannya pada industri, lokasi, dan alasan untuk pengelompokan. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Contohnya seperti industri pembuatan wine. Lokasinya seperti di Napa Valley atau Amerika Serikat. Alasan untuk pengelompokannya ialah ia dekat dengan sumber daya alam daratan dan iklim. Masuk ke metode mengevaluasi alternatif lokasi. Ada 4 metode utama yang digunakan. Ialah metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Pertama ada metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi, beberapa faktor ini sangat penting daripada yang lainnya, sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusan yang lebih objektif. Baiklah, metode pemeringkatan faktor terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga rekreasi kerja terampil dapat dimasukkan secara objektif. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 angka, yaitu 1. Kembangkan daftar produk yang relevan dinamakan kunci keberhasilan. 2. Berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. 3. Kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor. 4. Memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam angka 3. 5. Gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor. 6. Buatlah rekomendasi didasarkan pada faktor pada skor poin maksimum. Analisis biaya volume lokasi adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambarkan grafik untuk masing-masing lokasi. Kita dapat menentukan yang mana yang memberikan biaya terendah. Ada 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi. 1. Untuk menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. 2. Untuk memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumber vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumber horizontal. 3. Memiliki lokasi yang memiliki total biaya terendah pada volume produksi yang diharapkan. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Angka pertama dalam metode sentral gravitasi adalah untuk menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung proporsional bagi kedua jarak dan volume yang dikirimkan. Lokasi yang ideal adalah dapat meminimalkan jarak yang tertimbang di antara gudang dan gerai retail lainnya. Selanjutnya kita masuk ke model transportasi. Tujuan dari model transportasi ini ialah menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran. Nah, ini kepada beberapa poin permintaan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Meskipun teknik pemrograman linear atau LP dapat digunakan untuk memecahkan tipe permasalahan ini dengan lebih efisien,
algoritma yang memiliki tujuan khusus telah dikembangkan untuk penerapan transportasi. Dalam model ini ada aturan NWC dan mode stepping stone. Akan dijelaskan lagi secara singkat dan ini karena ini telah dipelajari dalam semester sebelumnya di mata kuliah riset operasi. Baiklah, pertama ada aturan Northwest Corner atau NWC. Aturan ini mengharuskan perhitungan dimulai pada bagian kiri tabel dan mengalokasinya untuk pada rute pengiriman sebagai berikut. Yang pertama, habiskan pasokan pada setiap baris sebelum pindah ke baris bawah yang berikutnya. Yang kedua, habiskan kebutuhan setiap kolom sebelum pindah ke kolom berikutnya. Tiga, pastikan bahwa semua permintaan dan pemasukan telah dipenuhi. Contohnya seperti menerapkan aturan Northwest Corner pada kasus Arizona Plumbing. Ya, di sini dapat dilihat langkah-langkahnya ada 5. Pertama, kirimkan bak sebelumnya. Untuk membuat penugasan pengiriman awal diperlukan 5 langkah ini. Ini adalah langkahnya. Yang pertama, kirimkan 100 bak menghabiskan pasukan dari Des Moines. Kedua, kirim 200 bak dari Evansville menghabiskan permintaan Albertville. Tiga, kirimkan 100 bak lagi ke Evansville ke Boston. Keempat, kirimkan 100 bak ke Fort Lauderdale atau ke Boston. Kelima, kirimkan 200 bak mandi dari Fort Lauderdale ke Cleveland. Pada dalam ini biaya total penugasan pengiriman ialah $4.200. Dapat lihat pada tabel. Nah, ini adalah solusi yang didapatkan dari perhitungan di atas, solusi yang layak karena dapat memenuhi semua kendala permintaan dari pasukan yang ada. Dapat dilihat totalnya adalah 4.200 sesuai soal sebelumnya. Masuk ke metode stepping stone. Metode stepping stone akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi optimal. Ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang-barang melalui rute transportasi yang saat ini merupakan rute yang ada di dalam solusi. Pengujian dilakukan sebagai berikut. 1. Pilih kotak dimanapun yang tidak terpakai untuk dievaluasi. 2. Dimulai dari kotak ini, telusurilah sebuah jalur tertutup dan kembali ke kotak awal melalui kotak-kotak yang sekarang ini yang sedang digunakan. 3. Mulai dengan tanda plus pada kotak yang tidak terpakai. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak. 4. Hitunglah indeks perbaikan dengan cara pertama, menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus dan kemudian dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. 5. Ulangilah angka 1 dan angka 4 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Angka 1 dan angka 2 mulai dengan rute Des Moines dan Boston. Pertama, berikan tanda plus dan minus secara bergantian pada setiap sudut jalur ini. Sebagai contoh, pada sudut kiri atas diberikan tanda minus karena satu unit sudah dikurangi dari unit asal yang berasal dari status. Bisa dilihat dari tabel ini, dari rute Des Moines ke Boston dimulai dari Des Moines ke Boston dan dilanjutkan ke Albuquerque ke Des Moines dan diajukan ke kotak yang sudah diisi. Yang angka 3, bagaimana cara untuk memutuskan kotak mana yang mendapatkan tanda plus dan kotak mana yang mendapatkan tanda minus? Jawabannya adalah karena yang sedang diuji adalah efektivitas biaya rute pengiriman Des Moines dan Boston, maka coba untuk mengirimkan 1 bak mandi dari Des Moines ke Boston. 4. Hitunglah indeks perbaikan untuk rute Des Moines dan Boston dengan menambahkan biaya unit dan dalam kotak-kotak dengan tanda plus dan dikurangi dengan biaya unit pada lokasi pada kotak-kotak dengan minus. Indeks Des Moines dan Boston sama dengan $4 dikurangi $5 ditambah $8 dikurang $4 sama dengan plus $3. Hal ini berarti bahwa untuk setiap bak mandi yang dikirimkan melalui rute Des Moines ke Boston, biaya transportasi total akan bertambah sebesar $3 dari biaya yang ada sekarang.
kekaifiran tetap tidak bisa berbelok jadi tanda plus dan minus. Tidak bisa ditempatkan di sana. Kotak-kotak yang sudah berisi hanya boleh digunakan sebagai stepping stone atau batu loncatan. Indeks dan bonus kekaifiran $3 dikurangi $5 ditambah $8 dikurang $4 ditambah $7 dikurang $5 sama dengan plus $4. Sekali lagi, rute ini menurunkan biaya-biaya pengiriman total. Dua rute lain dapat dievaluasi dengan cara serupa. Indeks F1 Spill kekaifiran $3 dikurang $4 ditambah $7 dikurang $5 sama dengan plus $1. Jalur yang tutupnya adalah EC dikurang EB ditambah FB dikurang FC. Indeks Fort Lauderdale Albuquerque sama dengan $9 dikurang $7 plus $4 dikurang $8 sama dengan minus $2. Jalur yang tertutup FA dikurang FB ditambah EB dikurang EA. Karena indeks yang terakhir ini negatif, maka penghematan bisa didapatkan dengan menggunakan rute Fort Lauderdale dan Albuquerque. Baiklah, selanjutnya masuk ke strategi lokasi jasa. Sementara itu fokus dalam analisis lokasi sektor industrial, ini meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur dan memiliki variasi yang banyak di antara lokasinya. Dalam hal ini terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. Yang pertama ada daya beli konsumen pada area dituju. Kedua ada jasa yang digambarkan sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. Ketiga ada persaingan di dalam area. Keempat kualitas persaingan. Kelima keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Keenam ada kualitas fisik dari tempat fasilitas bisnis di sekitarnya. Ketujuh kebijakan operasional perusahaan. Dan terakhir adalah kualitas dari manajemen. Ini adalah tabelnya, dapat dilihat pada tabel 3,6. Ada lokasi operasional jasa atau eceran profesional, fokus pada pendapatan. Yang kedua ada lokasi perusahaan manufaktur yang fokus pada biaya. Ini ada kualitas fisik, bisnis nyata, penentuan biaya dan biaya yang tidak nyata akan segera terjadi. Dapat dilihat ada teknik juga pada tabel pertama. Pada fokus pada pendapatan, teknik. Pada fokus pada biaya pun ada teknik juga. Ada asumsi. Asumsi pada lokasi organisasi jasa eceran atau profesional ialah lokasi merupakan penentu utama pendapatan. Dan ini pada asumsi di fokus pada biaya, lokasi adalah penentu utama biaya. Masuk ke sistem informasi geografis. Pada sistem ini, perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Sistem ini menyimpan dan memperlihatkan informasinya dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Di sini ada beberapa basis data geografis yang tersedia dalam banyak GIS. Pertama, data sensus dengan blok, daerah, kota, daerah wilayah. Kedua, ada peta seluruh jalan tol, jalan, jembatan, dan terowongan. Tiga, ada utilitas misalnya listrik, air, dan saluran gas. Ketiga, yang keempat ada semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Dan terakhir ada seluruh bandar udara utama, kampus, dan rumah sakit. Ini adalah masuk ke contoh pertama soal. Contoh dari satu metode pemeringkatan faktor untuk memperluas theme park. Five Fact di Florida, rantai theme park yang berorientasi pada 10 keluarga di AS telah memutuskan untuk memperluas ke luar negeri dengan membukakan taman pertamanya di Eropa. Dia ingin memilih di antara Prancis dan Denmark. Pendekatan dalam tabel 8.2 berisi faktor kunci keberhasilan yang telah diputuskan oleh manajemen adalah penting, pembuatan dan peringkat mereka untuk 2 situs yang memungkinkan. Dilihat dari tabel 8.2 pada kesediaan tenaga kerja dan perilaku dengan bobot 0,25, Prancis 70. Jadi pada skor Prancis 0,25 dikali 70 sama 17,5. Pada rasio orang terhadap mobil dengan bobot 0,05 dikali dengan 50 sama 2,5. Pada pendapatan per kapita dengan bobot 0,10 dikali dengan skor Prancis 85 sama dengan 8,5. Struktur pajak 0,3 dengan bobot 0,39 dikali dengan 75 sama dengan 29,3. Pendidikan dan kesehatan dengan bobot 0,21, jadi 0,21 dikali dengan 60 sama dengan 12,6. Dan di Denmark kesediaan tenaga kerja dan perilaku dengan bobot 0,25 dikali 60 sama dengan 15.
rasio orang terhadap mobil dengan bobot 0,05 dikali dengan skor 60 sama dengan 3. Pendapatan per kapita dengan bobot 0,10 dikali dengan skor Denmark 80 sama dengan 8 dan 8. Seluruh pajak dengan bobot 0,39 dikali dengan skor Denmark 70 sama dengan 27,3. Dengan kesehatan dengan bobot 0,21 dikali dengan skor Denmark 70 sama dengan 14,7. Jadi hasilnya ada untuk Prancis 70,4 dan Denmark 68. Jadi Denmark berarti Prancis yang memenangkan. Jadi negara Prancis yang memenangkannya. Solusi tabel 8.2 menggunakan bobot dan skor untuk mengevaluasi alternatif 6 lokasi situs, memberikan opsi status wawasan dengan mengubah poin atau bobot untuk faktor-faktor tersebut mengenai yang mana terhadap beberapa keraguan kita dapat menganalisis sensitivitas keputusan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa mengubah skor untuk kesediaan pihak tenaga kerja dengan 10 poin dapat mengubah keputusan. Nomor-nomor yang digunakan dalam pembobotan faktor yang menjadi subjektif dan hasil model tidak persis, meskipun ini adalah pendekatan kuantitatif. Baiklah, masuk contoh soal kedua. Dalam hal ini kita Ismail Mohibi, pemilik European Ignition Manufacturing, ingin memperluas kapasitasnya. Dia mempertimbangkan 3 tempat, yaitu Athena, Brussels, dan Lisboa. Untuk pabrik yang baru, perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume 2.000 unit per tahun yang diharapkan. Jadi, pendekatannya, Mohibi melaksanakan analisis biaya volume lokasi. Untuk melakukannya, ia telah menentukan bahwa tiap biaya per tahunnya situsnya 30.000 untuk yang Athena, 60.000 untuk Brussels, 110.000 untuk Lisboa. Masing-masing biaya variabel adalah $75 per unit, $45 per unit, dan $20 per unit. Masing-masing harga jual diharapkan masing-masing sistem kunci kontak yang diproduksi adalah $120. Masuk ke solusi. Untuk tiap 3 lokasi, Mohibi dapat memplot biaya tetap yang berbeda pada volume 0 lokasi 0 unit dan total biaya tetap ditambah biaya variabel pada volume output yang diharapkan. 3 garis telah diplot pada gambar. Untuk Brussels, untuk Athena, total biaya 30.000 ditambah $75 dikali $2.000 ialah $180.000. Untuk Brussels, total biaya $60.000 ditambah $45 dikali $2.000 dikali 2.000 unit sama dengan $150.000. Untuk Lisboa, total biaya $110.000 ditambah $25 dikali 2.000 unit ialah $160.000. Jadi untuk biaya yang paling minimal ialah pada Brussels $150.000. Dapat lihat pada tabel biaya tahunan dan volumenya. Dengan volume yang diharapkan sebanyak 2.000 unit per tahun, Brussels memberikan biaya lokasi yang terendah. Laba yang diharapkan ialah total pendapatan dikurang total biaya. $120 dikurang $150.000, hasil untuk Brussels tadi yang paling rendah ialah $90.000 per tahunnya. Poin silang untuk Athena dan Brussels ialah 30.000 ditambah 75x sama dengan 60.000 ditambah 45x. Ini adalah nilai dari Athena dan nilai dari Brussels. Dikalikan dan mendapatkan x atau unitnya 1.000. Pada poin silang untuk Brussels dan Lisboa, seperti pada sama perhitungan di atas, dikalikan Brussels dan Lisboa, hasilnya 2.500 unit. Bahwasannya ialah sebagaimana dengan setiap model online-nya, biaya volume lokasi dapat menjadi sensitif bagi data yang akan diinput. Misalnya untuk volume yang kurang daripada 1.000, Athena menjadi lebih disukai. Untuk volume yang lebih besar daripada 2.500, maka Lisboa akan menghasilkan laba yang terbesar. Masuk ke soal ketiga, pusat gravitasi. Points discount disbursement store, rantai 4 gerai seperti target yang besar memiliki lokasi gerai di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Mereka saat ini sedang dipasok oleh sebuah gudang tua dan kurang memadai di Pittsburgh. Situs rantai gerai yang pertama, perusahaan ingin menemukan beberapa lokasi atau sentral yang mana akan dibangun di gudang yang baru. Ini soalnya pendekatannya ialah Owen akan menerapkan metode pusat gravitasi. Dia mengumpulkan data tingkat permintaan pada masing-masing gerai.
Dapat dilihat pada tabel, lokasi gerai pertama Chicago, jumlah kontainer yang dikirimkan 2.000 per bulan. Untuk Pittsburgh, jumlah kontainer 1.000, New York juga 1.000, Atlanta 2.000. Karena dia menggunakan pusat gravitasi, dilihat pada tabel. Chicago, titik koordinatnya X30, Y-nya 120, Atlanta X60, Y40, New York X130, Y130, dan Pittsburgh X90, Y110. Lokasi gerainya sekarang diperlihatkan pada gambar. Lokasi pertama adalah Chicago dan tabel 8.3 dan 8.2 mendapatkan D1X sama dengan 30 dan D1Y sama dengan 120. Q1 sama dengan 2000. Solusinya menggunakan data pada tabel 8.3 dan 8.2 untuk tiap kota lainnya. Dan persamaan 8.1 dan 8.2 kita menemukan koordinat X dan sentra gravitasi. Baik, ini pada perkaliannya 80 dikali 2000 ini, 30 dikali 2000 ini ialah titik X dari Chicago dikalikan unit atau jumlah kontainer yang dikirimkan per bulannya. Jadi 30 dikali 2000 ditambah 90 yang dari Pittsburgh X-nya dikali 1000 kontainer, 130 dikali 1000, 60 dikali 2000 dan dibagi jumlah total kontainernya. Dapat 400.000 dibagi 6000, jadi 66,7 ialah titik X sentranya. Lanjut koordinat Y, 120 Chicago titik Y nya dikali 2000, 110 dikali 1000, 130 dikali 1000, dan 40 dikali 2000 dibagi total kontainernya 560.000 per 6000. Lokasi, jadi mendapatkan 93,3 untuk koordinatnya Y nya. Lokasi ini 66,7 dan 93,3 ialah titik sentra dalam tabel ini. Jadi wawasannya, dengan melapisi peta AS pada gambar ini, kita menemukan lokasi berada di dekat Central Ohio. Perusahaan akan benar mempertimbangkan Columbus, Ohio, atau kota di dekatnya sebagai lokasi yang sesuai. Akan tetapi penting untuk memiliki jalan bebas hambatan utara, selatan, dan timur barat dekat dengan kota yang dipilih untuk membuat waktu pengiriman menjadi lebih cepat. Referensinya dari 3 buku, ada Hazard-Jay 2015, 2009, dan 2005. Manajemen operasional. Baiklah, itulah dari kelompok kami. Saya Veteran Aldo. Saya Gunanda. Sekian, terima kasih. Selamat malam, pagi, sore untuk yang menonton.